Halo para kaum yang hobi tiduran alias kaum rebahan profesional, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kembali lagi di sini bersama saya Bob, selaku pemimpin upacara bagi para kaum rebahan profesional yang ada di seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film jenius berjudul Spencer Confidential yang dirilis pada tahun 2020, di mana film ini menceritakan kisah tentang seorang mantan anggota polisi sekaligus napi yang saat ini menjadi residivis negara karena suatu kasus penganiayaan yang terpaksa kembali beraksi dengan tingkahnya yang sangat brutal dalam menangkap sebuah kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi kotor dengan cara yang sangat jenius. Penasaran dengan bagaimana filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di sebuah penjara di Amerika Serikat, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang mantan anggota kepolisian bernama Spencer yang saat ini dipenjara karena suatu kasus penganiayaan terhadap rekannya sesama polisi beberapa tahun sebelumnya. Namun pada hari ini juga, ia telah menjalani hukumannya selama 5 tahun dan akan dibebaskan setelah berkelakuan baik di dalam penjara. Tapi sebelum pergi, ada beberapa napi veteran yang hendak memberikan salam perpisahan dan ucapan selamat tinggal kepadanya, di mana akhirnya mereka mulai menghantam Spencer sebelum akhirnya pergi dari penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, ia disambut oleh kawan lamanya sesama mantan anggota kepolisian bernama Henry, yang di saat bersamaan datang seorang wadon cantik yang merupakan mantan istrinya Spencer yang hendak menyambut kebebasannya. Tapi karena Spencer masih ragu untuk menemuinya, ia malah menyuruh Henry agar segera pergi ke tempat lain secepatnya. Get down, get down. What are you doing? Shut up! Yeah, she came all this way to see you. Henry, I'm just not ready. Lalu kemudian Henry membawa Spencer ke sebuah apartemen tua miliknya agar Spencer bisa tinggal di sana untuk beberapa waktu, dan di sana ia disambut oleh kawan polisi lainnya yang bernama Dries yang saat ini masih aktif bertugas di kepolisian dan menyuruh Spencer untuk menghubunginya jikalau ia mendapati masalah di tempat ini. Welcome home, brother. I love you. So, what's next? That's the big question. Well, if I get in a hassle, I know who to call. That's fucking right. Saat sudah masuk ke dalam, ternyata Henry memberitahu kalau Spencer akan tinggal di sini bersama seorang tahanan lainnya yang bernama Hawk, di mana Hawk merupakan anak dari kerabat lamanya Henry di masa lalu yang sering nongkrong bareng sepulang sekolah. Karena kasihan dan merasa kalau Hawk kini hidup sendirian dan baru juga keluar penjara sama seperti Spencer, maka beliau memutuskan untuk merawatnya sampai ia bisa tinggal dengan mandiri. Look, this is Spencer. Spencer, this is Hawk. I'd like you two to get to know each other. Scene kemudian berpindah kepada seorang kepala polisi bernama Boylan yang merupakan orang yang dirujak oleh Spencer beberapa tahun yang lalu dan membuatnya di penjara. Dan saat beliau sedang meluncur pergi ke rumahnya, ia ditelepon oleh seseorang untuk pergi ke sebuah terminal. Dan saat sudah sampai di sana, tiba-tiba saja dan ya, datang sebuah mobil yang menabraknya dari samping dengan kecepatan penuh, yang ternyata itu merupakan sebuah jebakan yang dilakukan oleh sekelompok penjahat dan hendak merujak beliau di tempat. Tanpa tahu apa masalah dan tujuan mereka, tapi salah seorang penjahat datang menghampirinya dengan sebuah golok kelapa, sehingga You talking to the wrong people. Give me! I swear to God, I didn't give anything! Please! pada keesokan harinya ditemukan seorang mayat di dalam mobil yang diketahui bernama Terry yang diduga tewas karena bunuh diri, bersamaan dengan munculnya berita kematian Boylan yang menyebar luas ke seluruh kota. Dan setelah penyidik melakukan investigasinya, barulah diketahui kalau Terry lah yang membunuh Boylan tadi malam dan langsung melakukan aksi bunuh diri setelah beraksi. This SUV behind me as Boston police detective. There's no way. This kid was a good kid, Henry. Clean. There's no way he's taking his own life. Police believe Terrence Graham viciously murdered Captain Boylan. Di sisi lain, Henry dan Spencer yang melihat berita itu pun merasa ada kejanggalan dalam kasus kali ini, di mana Spencer yakin kalau Terry adalah seorang polisi yang sangat taat dengan aturan dan hukum yang ada. Bahkan istri mendiang pun yang bernama Tia turut kesal dengan hasil penyelidikan yang merujuk Terry sebagai pelaku utama dalam kasus ini dan merasa kalau pihak kepolisian tidak cukup baik dalam menjalankan tugasnya dan mengambil keputusan hanya dalam satu perspektif. Karena penasaran dengan kebenarannya, Spencer mulai menelusuri kasus ini dan menemui Tia untuk menanyakan apakah Terry punya masalah pribadi dengan Boylan, tapi Tia mengatakan kalau mereka sangatlah dekat dan sudah cukup lama.
Dan baru-baru ini saja mereka sering pergi ke sebuah bar untuk minum Homer bersama. Merasa kalau ada banyak kejanggalan di sini, Spencer meminta Tia untuk selalu berhati-hati dalam beberapa waktu ke depan. Sementara Spencer segera pergi meluncur ke bar tempat biasa Terry dan Boylan minum Homer. Setibanya di sana, Spencer menemui salah satu teman dekat Terry dan hendak menanyakan hal terkait Terry dan Boylan yang sering pergi ke sini. Di sana ia mengatakan kalau Terry pernah berkata kalau dirinya sangat curiga dan memiliki beberapa bukti kalau Boylan adalah polisi korup dan tidak baik. You and I both know Terrence was not a crooked cop. And did he suspect Boylan of being a dirty cop? Yes. Tapi tiba-tiba mereka kedatangan polisi lain bernama McLean yang merupakan teman satu divisinya Terry sesama polisi yang saat ini menggantikan posisinya Terry yang kosong karena beliau merasa kalau Spencer datang petantang-petenteng ke wilayahnya membuat banyak polisi lain menjadi tidak tenang dengan keberadaannya, dan yang terjadi adalah setelah dirujak oleh mereka dan dibuang keluar bar, Spencer tak sengaja melihat CCTV toko di seberang bar tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya. Namun karena si pemilik toko tak mau memberikan rekaman itu, ia pun berebut rekaman CCTV-nya secara paksa dan akan meminta bantuan Hawk untuk mengeceknya. Top right camera. That's Terrence Graham's car. Saat melihat isi rekamannya, ternyata Terry terlihat keluar dari bar dan pergi ke dalam mobil sport warna kuning pada saat malam kejadian, sedangkan mobilnya sendiri dibawa oleh orang lain tak dikenal yang juga pergi mengikuti mobil kuning itu dan membawa mereka ke terminal bus tempat kejadian pembunuhan Boylan sebelumnya. You got any idea who those guys are? I don't know. Tanpa banyak basa-basi, Spencer segera meluncur ke TKP untuk mencari tahu jejak kejadian yang ada di sana. Mengetahui kalau mobil Terry dikendarai oleh orang lain dan ia pergi naik mobil kuning, ia di sini yakin kalau pembunuhan Boylan sengaja dirancang oleh seseorang agar Terry yang menjadi pelaku pembunuhannya. Tak hanya itu saja, Spencer juga menemukan bekas tusuk gigi di lokasi TKP yang pastinya adalah milik Driss karena ia tahu betul kalau beliau selalu menggigitnya kemanapun ia pergi. Dengan sangat penasaran, ia pun segera menemui Driss untuk menanyakan apa yang ia temukan di TKP, di mana Driss yang saat ini menggantikan posisi Boylan di kepolisian mengatakan bahwa dirinya tidak pernah pergi ke TKP sama sekali. And what about the crime scene? I mean, everything added up, right? Well, it beats me. I haven't been there. Beres menemui Driss, Spencer segera pergi ke tempat latihan tinju untuk menemui Hawk karena setelah Hawk keluar dari penjara, Henry menyarankannya untuk menjadi seorang petarung tinju dan meminta Spencer mengajarkan Hawk beberapa teknik bertarung tinju. Good. And block. Oh, you see that? You got to be able to move. All right? Defense is the best offense sometimes. Go. Selesai dengan sesi latihan, mereka segera meluncur ke warung Po Ani demi sarapan nasi uduk yang secara kebetulan ada mantan istrinya yang bernama Davis datang menghampirinya di kamar mandi dan menanyakan kenapa Spencer tak segera mengunjunginya selepas dari penjara. Spencer di sini mengatakan kalau ia akan tinggal di tempat lain dan tak mau mengecewakannya lebih jauh. Karena tidak bisa hidup bersama lagi, maka Davis pun melakukan adegan perpisahan kepada Spencer yang memancing dolar kuning. Even better than fucking. Saat keluar dari sana, mereka melihat mobil kuning lewat yang sama persis dengan mobil yang mereka lihat di rekaman, sehingga Spencer langsung mengejarnya dengan sekuat tenaga. Akibat ulah anjing itu, Spencer kini harus rela kehilangan jejak mobil kuning tersebut dan segera kembali dengan baju yang compang-camping. Marah dengan kejadian itu, ia pun segera menceramahi Hawk karena tidak ikut mengejar mobil tersebut. Tapi ternyata Hawk malah lebih cerdas dan sudah mengingat plat nomor mobil tersebut. 89053QG. You got the license plate? It's pretty good.
Pada hari itu juga, mereka pun pergi ke kantor pembuatan plat nomor demi menanyakan siapa pemilik mobil kuning tersebut. Setelah melakukan beberapa pengecekan, diketahuilah bahwa pemilik mobil kuning itu adalah seorang bandar narkoboy bernama Ben Wood. Tak tahu hubungan apa beliau dengan Terry dan Boylan, Spencer yang sudah tahu di mana lokasi Ben Wood segera meluncur ke sana bersama Hawk. Inside the Boston Police Department, an officer double homicide that has rocked the city of Boston continues. Datang bersama dengan Henry, mereka bertiga mengawasi Ben Wood yang berada di tempat pijit dari halte di seberang jalan. Di sinilah Spencer baru bercerita bahwa selain seorang bandar besar, Ben Wood juga merupakan penjahat bayaran yang tidak segan-segan menghabisi targetnya demi uang. Tapi karena suatu alasan tertentu, pihak kepolisian tidak pernah bisa menyentuhnya selama ini. Di sini Spencer bercerita kalau pada 10 tahun yang lalu saat Spencer masih menjadi polisi, ia mendapat tugas mengamankan suatu wilayah yang sedang berkonflik terkait kesejahteraan daerah tersebut. Dari banyaknya penduduk yang terpaksa pindah karena tidak mampu tinggal di daerah itu, ada seorang aktivis seorang gadis muda yang menolak keras kemajuan daerah ini. Entah siapa yang menyuruh Ben Wood, dan 2 minggu setelahnya Spencer menemukan kalau gadis aktivis itu sudah tewas dibunuh seseorang. Meskipun kasusnya sudah diserahkan pada pihak yang berwajib, namun Spencer ingin ikut andil dalam penyelidikan kasus ini. Tapi hal itu nampaknya percuma saja karena pihak penyelidik langsung menutup kasus itu. Dengan rasa penasarannya, ia pun mengajukan diri untuk melakukan investigasi secara mandiri. Namun saat itu Boylan langsung menyuruhnya berhenti karena permasalahan wilayah itu jauh lebih penting saat ini dibandingkan kasus pembunuhan gadis tersebut. Lori Wisniewski's murder? Because you should be, but you're burying her. Why? I think you should step outside and you should mind your steps. Tapi ternyata Spencer tetap batu dan melakukan investigasi mandirinya yang akhirnya berhasil mendapatkan barang bukti berupa CCTV yang memperlihatkan secara jelas pembunuhan terhadap gadis tersebut. Namun Boylan di sini malah menganggap rekaman itu hanyalah editan capcut semata dan tidak orisinil. Spencer yang emosi dengan pihak kepolisian yang tidak pernah bekerja dengan benar dan penuh kebusukan, ia pun segera meluncur ke rumah Boylan demi menuntut kasus ini lebih lanjut. Tapi Boylan di sini malah mengelak terus dan makin batu hanya karena beliau atasannya. Spencer pun segera memberikan salam hangat kepada muka Boylan dan menjadi alasan di awal mengapa Spencer dipenjara. Mengetahui kalau polisi ikut andil dalam kejahatan kali ini, mereka bertiga setuju untuk mengungkapkan kebenaran kasus ini, yang rencananya mereka akan meneror pelan-pelan untuk merusak mental Ben Wood dengan merusak mobil kuningnya. Motherfucker wanna kill cats. Keesokan harinya Spencer mulai mengikuti gerak-gerik Ben Wood kemanapun beliau pergi, hingga pada suatu waktu ia mendapati Ben Wood melakukan pertemuan dengan McLean yang merujak Spencer sebelumnya dan memberikan tas berisikan uang yang entah apa maksudnya. Dan secara kebetulan Spencer juga bertemu dengan agen FBI lain yang juga sedang membuntuti McLean karena dicurigai bersekongkol dengan sekelompok penjahat. Let me know if you hear anything germane to my investigation. Di sinilah Spencer teringat dengan salah satu napi yang selalu mencoba menghajarnya di penjara. Mengingat si napi adalah mantan bandar narkoboy juga, ia pun segera meluncur ke penjara demi mencari informasi lebih jauh. Namun karena si napi tak kunjung buka mulut karena masih dendam kepada Spencer, dan Spencer di sini secara tiba-tiba langsung melakukan video call dengan Hawk yang saat ini sedang mengajak makan keluar istri napi tersebut. Melihat istrinya dalam bahaya, ia akhirnya mau memberi petunjuk berupa kata yaitu Wonderland yang entah apa maksudnya. I gave you one word only. Wonderland. Masih penasaran dengan perkataan napi sebelumnya, Spencer pun segera pergi ke pelabuhan menemui kawan lamanya sekaligus informan untuk menggali informasi lebih dalam, di mana si informan memberitahu bahwa Wonderland adalah sebuah kasino pinggir pantai yang dibangun para penguasa mirip 9 naga kalau di sini, yang bertujuan sebagai kamuflase atau penyamaran dari transaksi narkoboy ataupun laundry uang dengan skala yang sangat besar.
Si informan di sini mengatakan kalau tempat itu diisi oleh para penguasa kaya, politikus korup, dan segelintir polisi kotor yang menyalahgunakan kekuasaan, dan mereka bekerja sama dengan para penjahat demi melancarkan transaksi yang berlangsung setiap harinya, sehingga diketahui mengapa Boylan memilih menutup kasus si gadis dan tetap fokus pada kasus wilayah itu karena para pemilik Wonderland telah menyuapnya yang membuatnya menutup rapat kasus tersebut. Cosgrove, if you know all this, why don't you just go public with what you have? And I wanted to get my head chopped off. Tak lama kemudian Spencer pun memutuskan pergi ke Wonderland untuk melihat langsung seperti apa kondisi tempat itu. Namun setibanya di sana, datang dua penjaga yang menghampirinya. Namun dengan cepat Spencer berhasil mengelabui penjaga tersebut dan segera pergi. I have one. Look at that. Her name's Pearl, huh? No, you gotta get out of here. Okay, come on. Singkat cerita, tibalah hari upacara pemakaman Boylan dan Terry. Disinilah McClane mulai khawatir terkait Spencer yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan ini, di mana Driss yang ternyata sama kotornya dengan beliau pun berkata bahwa anak buah Benwood saat ini sudah dikirim untuk menghabisinya. So what do we do then? Sometimes you gotta just kill a cat. Dan benar saja, saat Spencer sedang pergi ke warung Madura untuk membeli ale-ale, terlihat ada beberapa orang mencurigakan yang mengikutinya, sehingga ketika Hawk sedang menunggu di dalam mobil menggunakan headphone dengan volume penuh, yang terjadi adalah beruntung Hawk sempat menabrakkan mobilnya tepat waktu ke dalam toko dan berhasil membawa Spencer kabur. Mengetahui kalau mereka saat ini sudah diincar balik oleh Benwood, ia pun segera membawa Hawk dan Henry ke tempat Davis untuk diamankan. Meski ditolak pada saat baru datang karena saat ini mereka sudah tidak lagi berhubungan, akhirnya Davis setuju setelah mendengar alasan Spencer dan membiarkan mereka tinggal di sini untuk sementara waktu. Are we really gonna stay here? It serves the same purpose. I feel so much better now. Beralih pada Tia yang baru pulang dari pemakaman suaminya dan mendapati isi rumah sudah berantakan, ia pun menelpon Spencer untuk datang ke sini secepatnya, dan setelah tiba, ia curiga jika Terry menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh pihak manapun, dan benar saja, ternyata sehari sebelum Terry dibunuh, ia sempat menitipkan sebuah rekaman yang harus Tia berikan kepada pihak FBI. Namun karena saat ini tidak ada yang bisa dia percaya, Spencer pun meminta rekamannya untuk diperiksa. I'm gonna call you when I know something, okay? Di dalam rekaman itu, Terry yang merupakan polisi baik dan teman dekat Boylan pun ternyata bermaksud membantunya keluar dari permainan kotor ini dengan membocorkan siapa saja yang ikut terlibat dalam permainan itu, dan sebagai gantinya, Terry akan membantu Boylan mendapatkan jabatan yang baru. Boylan pun akhirnya setuju dengan memberitahukan siapa saja yang ikut terlibat, yaitu Wonderland yang dikendalikan oleh Benwood. Benwood bekerja untuk McClane dan mereka berdua bekerja untuk Driss yang membuat transaksi selama ini berjalan lancar. Namun sebelum Terry membuat laporannya, rencana mereka keburu diketahui oleh pihak Benwood yang ternyata orang yang menghabisi nyawa Terry dan Boylan adalah Driss sendiri. This is my favorite part, you fucking rat. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Spencer langsung pergi menemui Driss secara personal dan memberitahu bahwa Spencer saat ini punya bukti rekaman yang bisa membongkar semua kejahatannya. Sebagai sahabat yang terbilang cukup dekat, ia secara pribadi meminta Driss untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Namun karena beliau sudah tergoda dengan uang haram yang begitu banyak, Driss malah tidak ikut dan menyuruh Spencer untuk selalu waspada dengan apa yang dia hadapi saat ini. I know about Wonderland, brother. I know you're in deep. Fuck you doing there, Spencer? My roommate. Karena di sini Driss tidak mau menyerah, Spencer segera meluncur menemui agen FBI dan memberikan bukti rekaman suaranya. Namun ternyata hal itu tidaklah cukup untuk menangkap semua dalang yang ada di Wonderland dengan alasan mereka pasti berani membayar para petinggi dan menganggap jika semua bukti audio dan visual hanyalah hasil editan capcut saja seperti kasus pembunuhan si gadis sebelumnya. Trinitarios are working for Ben. This tape? It's not enough. I'm sorry. I understand how you feel, but I can't tell you anymore. You want to help that cop's family, Spencer? Walk away. Kesal dengan keadaan saat ini, dengan emosi yang sudah tak terbendung di kepala bawah, Spencer segera pergi ke tempat Benwood dan menginterogasinya dengan caranya sendiri. Setelah mendapatkan informasi jadwal pengiriman barang haram pada hari itu, Spencer segera meluncur bersama Hawk ke lokasi yang diberikan untuk mencuri semua barang tersebut.
Setelah berhasil mengamankan semua barang bukti di dalam garasi milik Davis, kini mereka tinggal pergi ke Wonderland dan menyerahkan Benwood termasuk barangnya di hadapan FBI. Namun masalah lain muncul saat Henry sudah menghilang dari rumah karena ternyata Dries menelpon dan memberitahu bahwa Henry saat ini sedang bersamanya, dan jika mereka ingin melihat Henry masih hidup, Spencer harus mengembalikan barang miliknya ke Wonderland sebagai barter atas nyawa Henry. What do you want? I want us to sit down and talk. Where are you? I'll come there right now. Wonderland. 1 hour. Berpindah ke Wonderland, kita akan diperlihatkan dengan Dries bersama anak buahnya yang sudah siap menyambut kedatangan Spencer, di mana hal yang tak terduga terjadi saat yang datang ke sana adalah Davis. Entah apa rencana yang Spencer buat, Davis dengan santainya membawa Henry keluar dari sana seolah tak terjadi apa-apa, dan tiba-tiba dan ya, Spencer bersama Hawk berhasil mengacaukan kerumunan dengan sebuah mobil kontainer. Mereka segera turun mengejar Dries yang kabur ke dalam gudang. Namun hal itu tidaklah mudah karena di sana sudah ada anak buah Benwood yang menghadangnya. Takut jika Dries bisa kabur, Hawk memutuskan menahan anak buahnya sendirian dan menyuruh Spencer melanjutkan pengejaran. Pada akhirnya Spencer berhasil menyudutkan Dries dengan sepucuk pistol di tangannya, dan tak ingin semuanya berakhir tanpa rasa sakit yang diterima Dries, Spencer segera membuang pistolnya dan mengajak gelut Dries 1 lawan 1 dengan tangan kosong hingga salah satu dari mereka habis di tempat. Dan seperti yang kita semua tahu, pada akhirnya Spencer berhasil menghabisi Dries yang menciduk semua cecunguk yang ada di Wonderland dan mengikat mereka semua bersama barang bukti yang tidak bisa lagi dianggap editan capcut. Setelah pihak FBI datang dan menjatuhi hukuman yang layak bagi mereka semua, berita tentang kembalinya nama baik Terry pun mulai disiarkan di channel RCTI dan tidak dijadikan tersangka pembunuhan di awal film, yang mana hal itu sesuai dengan tujuan Spencer dan kawan-kawan sebagai sohibnya. Dan setelah semuanya selesai, mereka terlihat sedang berkumpul di suatu kafe untuk merayakan keberhasilannya dalam kasus ini, dan film akhirnya selesai. Oke, itu dia ya akhir dari film Spencer Confidential. Ending yang sangat memuaskan ya bagi saya secara pribadi, karena saya suka banget sih film kalau polisi-polisi korup tuh pada ketangkep karena kebusukannya. Top lah, bintang 15. Oke, segitu dulu aja dari saya. Makasih banyak udah mau nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.